Karena telah tiba waktunya, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai, kita angkat pujian dengan judul Walau Seribu Rebah. Undang kita bangkit berdiri. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau seribu rebah, walau 1000 rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Tuhan Yesus. Benar Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, apa yang mustahil bagi kami Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, dan berikan pertolongan Tuhan. Itulah janji-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Dengan itu Tuhan, hari ini Tuhan kami datang di hari-Mu, kami megang janji-Mu bahwa dalam segala ibadah Tuhan ada janji yang Engkau sediakan bagi kami, yaitu janji yang sempurna, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Dengan itu Tuhan, biarlah kami datang di tempat ini Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, untuk datang lebih dekat lagi kepada-Mu lewat ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan berguna bagi kehidupan kami, bagi masa depan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Engkau yang berhadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, mencucikan hati kami, mengurapi kami semua yang hadir ya Bapa. Dan biarlah juga kami yang mengambil pelayanan dalam ibadah ini Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, sucikan kami dengan darah-Mu, sehingga kami beri yang terbaik dalam pelayanan kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan, kami hancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kemuliaan-Mu menaungi ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, amin. Silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian selanjutnya, Tuhan ampunilah dosaku, dari buku Kidung Mempelai.
kita naikkan pujian selanjutnya, Hanya Dekat Allah Saja, dari buku 154 kuning. Saudara kita bangkit berdiri. Kembali, hanya dekat Allah saja kita akan merasa aman lewat pemeliharaannya. Asal kita mau hidup di dalam kebenaran firman-Nya, mau dipimpin oleh firman-Nya. Dengan itu, marilah kita dengan segenap hati datang di hadirat Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, Biarpun Gunung-gunung Beranjak, dari buku 93 biru. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. tak akan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. ya, firman Tuhan selalu menegur kita, bukan untuk memberikan kita suatu kesalahan, tetapi untuk mengubah setiap langkah hidup kita, untuk hidup di dalam kebenaran. Dengan itu, marilah kita lewat firman-Nya kita diubah, dibentuk, mau diberikan hati yang lembut seperti Tuhan mengasihi kita. Dengan itu, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah lewat firman-Nya kita dituntun untuk hidup dalam kebenaran sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan. Lewat firman-Nya kita disucikan, dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita naikkan pujian bersama Yesus sebagai kepala, dari buku Kidung Mempelai. Saat ku menghadapi kesesakan, bagaikan gelap di sekitarku, tak kulihat ada
ada jalan keluar, tak seorang sanggup menolongku. Ku ingat ku memiliki Yesus sebagai kepala yang penuh kuasa. Ku berserah sepenuh kepadanya. Ku yakin Dia pasti menolongku. Bersama Sedang kita bangkit beri. Yesus sebagai kepala, ku pasti berkemenangan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai Pria penolongku. Bersama Yesus sebagai kepala, ku pasti berkemenangan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai Pria penolongku. Bersama Yesus. Bersama Yesus sebagai kepala, Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. berkemenangan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai Pria penolongku. Kor sekali lagi. Bersama Yesus sebagai kepala, ku pasti berkemenangan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai Pria penolongku. Benar Tuhan, bersama Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, juru selamat, mempelai pria sorga kami yang mengasihi kami sebagai mempelai wanitamu. Kami pasti berkemenangan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, terutama kami ketika beribadah akan mendapatkan banyak janji-janji Tuhan. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, umur kami digenapkan oleh Tuhan, dan segala penyakit termasuk COVID-19 akan dijauhkan dari kami. Itulah janji-janjimu yang indah bagi kami, karena ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang dan hari depan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dalam ibadah PA hari ini, tanggal 3 bulan 3 2021, hari Rabu ya. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, ya, beritahu kepada teman dan keluarga mungkin pemberitaan firman Tuhan ini mereka butuhkan ya. Mari kita pendalaman kitab Wahyu, sudah berjalan 4 tahun dan sekarang masuk pada Wahyu pasal 6 ya. Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai yang ke-17 ya. Ini mengenai materai yang ke-6. Materai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sudah,
Dan sekarang yang ke-6. Meterai pertama tentang apa? Halo? Kuda putih, penginjilan. Penginjilan secara global. Ya, kuda itu kuasa, putih itu kesucian. Ya, kuda putih itu penunggangnya ya membawa busur dan panah. Busur itu kita, panah itulah firman Tuhan. Ya, yang memberikan kita kemenangan. Kemudian meterai yang kedua mengenai apa? Ya, peperangan. Kuda apa itu? Kuda merah. Ya. Yang ketiga, meterai ketiga mengenai ya. Kuda hitam. Ya, neraca mengenai harga yang membumbung, iya kan? Harga naik, ya, secupak gandum sedina, ya. Baru meterai ke berapa? Keempat, ya, ini masih mengenai ya banyak orang yang mati atau peperangan juga, ya, mengenai peperangan. Lalu yang ke meterai yang kelima, ya, meterai yang kelima tentang apa yang kelima? Ya, orang-orang yang mati syahid karena memberitakan firman Tuhan. Ya, yang ke-6 sekarang. Ya, mari. Ini yang ke-6 ini akan terjadi di mana akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bukan hanya bumi yang bergempa, langit juga bergempa. Sehingga terjadi perubahan tata surya, matahari, bulan, bintang berguguran. Bintang gugur. Ya, mana lebih gede bintang daripada bumi kira-kira? Hah? Bintang. Kalau jatuh ke bumi satu bintang bagaimana? Goncang gancing. Ya, mari. Ya. Ini firman Tuhan, ya. Jadi harus tahu kitab Wahyu, ya. Ya, perhatikan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ya, jadi ini meterai yang meterai yang ke-6 membuat matahari menjadi gelap. Bulan bagaimana? Jadi merah seperti darah. Bintang-bintang berjatuhan. Kemana jatuhnya? Ke bumi. Manusia di mana tempatnya? Di bumi. Di bumi. Bagaimana kalau satu bintang jatuh ke bumi, apalagi seluruh bintang jatuh ke bumi? Mulailah bumi goncang gancing. Ya, pasti goncang gancing. Ya, terus. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Ya, bintang-bintang, nggak tahu berapa miliar, berapa juta bintang, ya. Semua jatuh ke bumi. Ya, ini pembalasan Tuhan atas dosa dunia. Ya, atas dosa manusia yang ada di dunia. Cepat atau lambat, ya, hukuman pasti datang. Ya, tapi kita bersyukur ada janji perlindungan. Amin. Ada perlindungan yang sempurna. Terus Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung,
dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ya, jadi langit pun digulung. Seperti apa? Gulungan kitab. Gulungan kitab paling berapa sih gulungan kitab itu? Ya, digulung, ya. Digulung. Makin kecil. Langit yang gede itu menciut, ya, makin mengecil, hanya sebesar gulungan kitab. Ya, menyusut, makin mengecil. Langit itu walaupun gede, Tuhan berkuasa menggulung, ya, langit. Terus, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. ya, manusia akan mencari perlindungan di setiap celah-celah batu-batu, gunung-gunung, ya. Di mana ada goa, di situ manusia nanti berlindung, mencari perlindungan, ya. Karena tidak tahan melihat anak domba Allah. Itulah Tuhan Yesus yang menghukum dunia. Terus, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? nah, ini ada satu pertanyaan, siapa yang dapat bertahan? Siapakah yang dapat bertahan ketika Tuhan menghukum bumi? Ya. Jadi ada 3 kali 7 perhukuman Allah atas dunia, ya. 7 materai dari Roh Kudus, 7 sangkakala dari Allah Anak, 7 cawan bokor murka Allah dari Allah Bapa. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan menghukum dunia karena manusia sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, sudah berdosa kepada Tuhan. Alkitab mengatakan dosanya naik membumbung sampai ke langit. Dosa dunia ini sampai kemana? Ke langit. Ya. Jadi bagi saudara yang hidup dalam dosa, bertobatlah saudara. Bertobatlah saudara. Amin. Karena tidak ada manusia yang bertahan hari itu. Dimanapun manusia berlindung, mencari perlindungan, hukuman pasti bisa menjangkau. Ya, bisa menjangkau. Cuman kalau kita mau bertobat, ya, kita akan selamat. Ya, kita akan dilindungi. Dalam kitab Mazmur 91 dikatakan, ya, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak menimpamu. 1000 dengan 10.000. Jadi berapa itu? 11.000 rebah di sisi kita, tapi itu tidak menimpamu, ya. Jadi janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Itu sebabnya sekarang kita harus bersungguh-sungguh iring Tuhan. Bersungguh-sungguh, ya. Jadi jangan setengah-setengah, ya, tapi segenap hati, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budi kekuatan, ya, dan usahakan setia beribadah, datang beribadah. Kalaupun mungkin sekarang karena pandemi minimal saudara bisa mengikuti secara online, ya, mengikuti secara online, ya. Ya, Tuhan bisa memberkati kita, ya, karena Tuhan itu, ya, memperhitungkan setiap kehadiran kita, ibadah kita, ya.
Kamu akan melihat perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah, orang benar dengan orang fasik. Jadi nanti akan ada perbedaan. Coba dulu Maliaki 3:18 itu ya, coba. Ya. Maliaki 3 ayat 18, demikian Ya. firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, ada perbedaan. Ya, mata kita melihat nanti ada perbedaan. Orang benar dengan orang jahat, terus Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan tidak beribadah. Makanya dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1-2 dikatakan, ukurlah bait suci dan mereka yang beribadah. Jadi ibadah kita itu diukur, dihitung oleh Tuhan. Ya, diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kalau ibadah di dalam kemah sucinya Israel dulu itu, ya, ada 3 alat, ya, ada 3 alat ibadah yang harus maka ini pelita emas. Ini pelita emas dalam ruang suci ya. Ini meja roti, ini dupa. Ini dinyalakan, ini dipasang roti, ini dupa. Ini ibadahnya Israel dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama. Tapi masa perjanjian baru ya, ini sudah digenapi sekarang dalam arti rohani. Makanya pada gereja mula-mula Kisah Rasul pasal 2 ya, maka mereka bersekutu, tekun dalam persekutuan itu pelita emas, pemecahan roti dan berdoa. Jadi tekun dalam persekutuan, pelita emas, ibadah umum kalau di kita sekarang. Ibadah umum dan pemecahan roti. Pemecahan itu perjamuan suci. Ya, perjamuan suci. Dan dalam doa. Tekun dalam doa. Ya, ini 3 ibadah pokok. Nah, 3 ibadah pokok harus ada. Ya. Sudah ikut 3-3-nya? Hah? Baru 1? Sudah 2? Yang sudah 2 ditambah supaya lengkap. Amin. Ya, bukan uang. Tuhan tidak minta uang, saudara. Ya, Tuhan itu bukan kekurangan uang. Ya, saudara dikorban, suruh berkorban itu bukan berarti Tuhan kekurangan uang. Ya, supaya kita merasakan berkorban itu sakit. Betul ya kan? Korban sakit enggak? Ya kan? Iyalah. Ya. Melepaskan apa yang kita miliki. Nah, itu sakit. Ya. Jadi ketika saudara datang beribadah, ya, berkorban rata sakit. Nah, itu korban yang berbau harum. Berbau harum. Ada yang jauh dari 30 berapa kilometer tuh. Ya. Saya pernah ke sana, ya. Perjuangannya berat, ya. Nah, tapi masih mau datang. Ya, ada lagi yang mana, ya. Saudara Yunus juga rumah jauh. Teman mungkin udah di sini kan. Sama 30 kilometeran tuh, ya. Ya, sekitar 32 mungkin kalau ya saya pernah ya pakai motor waktu itu hitung ya sekitar 32 kilo. Bagaimana kalau saudara jarak jauhnya 32 km masih datang? Ya, semangat, amin. Semangatlah, ya. Yang jauh itu diperhatikan oleh Tuhan, amin. Makin jauh saudara datang ke tempat ibadah, makin diperhatikan oleh Tuhan. Iya kan? Ya, pernah Tuhan memperbanyak 5 roti 2 ikan itu karena ada orang yang jauh. Ya, Tuhan berkata sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Ya, kalau kusuruh mereka pulang
tidak makan, pingsan nanti di tengah jalan. Ya, ditanya berapa roti ada padamu? 5 dan 2 ikan. Ya, lalu Tuhan terima 5 roti 2 ikan ini, dia bersyukur dan dibagikan kepada murid-murid dan kemudian makan, semua kenyang. Semua makan kenyang, ada sisa. Sisanya berapa? 12 bakul. Jumlah rasul berapa? 12. Satu rasul 1 bakul. Hebat Tuhan itu, ya. Jadi jangan khawatir ya, kalau modalnya sedikit, biaya hidupnya sedikit, rotinya sedikit, uangnya sedikit, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur. Nanti dengan bersyukur Tuhan bisa melipat gandakan. Nanti sehingga saudara tidak berkekurangan. Karena ada ayat mengatakan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Yang banyak, yang sedikit mengumpulkannya, ya tetap tidak kekurangan, tidak kelebihan. Semua bisa makan kenyang, ada sisanya. Ya. Jadi ketika saudara hanya punya bekal sedikit, ya bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur, terutama di tengah pandemi ini ya. Ya. Di mana banyak usaha yang macet, tadinya orderannya banyak jadi sedikit. Ya, tadinya mungkin kerjanya tadinya full seminggu, mungkin seminggu itu bisa 6 hari, tinggal 3 hari. Yang 3 hari pun terkadang sudah dikurangi. Kenapa? Karena perusahaan juga sudah mengalami kesulitan dalam penggajian, ya, karyawan dikurang-kurangin, ya. Lalu bagaimana kalau dapatnya sedikit? Ya bersyukur, ya bersyukur, ya bersyukur. Amin. Ya. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, yang perlu saudara sehat, dilindungi dari pandemi, cukup makan. Alkitab mengatakan asal ada makanan, ada minuman, ada pakaian, cukup. Ada makanan, ada minuman, ada pakaian, cukup. Kenapa? Karena kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Mati pun orang tidak bisa bawa apa-apa. Pernah di satu kuburan, ya, orang memasukkan emasnya, dikira nanti dia bisa nanti dengan emas itu belanja nanti setelah mati. Ya, belajar nanti biaya hidup orang tuanya dikasih emas. Orang mati mah nggak makan lagi ya tuh. Ya, diperiksa besoknya datang mau memperbaiki kuburan, sudah digali, emasnya hilang. Emasnya hilang, bodoh. Ya. Orang yang mati udah nggak bisa lagi. Alkitab mengatakan kalau orang sudah mati dihakimi, diadili. 1 kali manusia akan mati, setelah itu dihakimi. Penentuan sorga atau neraka. Hanya 2 saja. Kalau nggak sorga ya neraka. Ya, ingatlah penjahat di kanan Tuhan Yesus. Detik-detik terakhirnya, ya, dia mau percaya Tuhan Yesus. Yang di kiri mencela. Ya, selamatkanlah dirimu dengan kami kalau engkau anak Allah. Tapi yang satu di kanan berkata, engkau tidak tahu kita ini menerima hukuman yang pantas, yang patut. Detik-detik terakhirnya dia berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Amin. Yesus akan datang sebagai apa? Raja. Yesus akan datang sebagai raja. Yang kedua sebagai hakim. Yang ketiga sebagai mempelai. Amin. Yesus datang sebagai apa?
Raja. Kedua, hakim, menghakimi setiap orang. Apa yang diucapkan oleh manusia, apa yang diperbuat manusia, apa isi hati manusia, itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Terus satu lagi, Pak. Apa? Ya, datang sebagai mempelai. Mempelai laki-laki datang. The bridegroom is coming. Behold, behold. Lihatlah, mempelai laki-laki dah datang. Amin. Kalau Yesus datang sebagai mempelai, kita mempersiapkan diri sebagai apa? Mempelai. Jadi jangan aleri kalau sebut mempelai, jangan saudara aleri, saudara tidak mau jadi mempelai, saudara ditinggal sama Tuhan. Ya, jadi mempelai itu yang terindah, iya kan? Iya kan? Mempelainya tuh Tuhan. Iya kan? Siapa sih yang tidak mau jadi mempelainya Tuhan? Ya, makanya diciptakan nikah. Ya, diciptakan apa? Nikah. Ya. Nikah itu dikatakan rahasia besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan sidang jemaat. Nikah itu rahasia, rahasia besar, tidak semua orang tahu. Namanya rahasia, tidak semua orang tahu. Hanya mereka yang mendapatkan kemuliaan. Ya. Jadi Yesus akan datang sebagai apa? Raja. Kedua, hakim. Sebagai mempelai. Tengah malam terdengar suara. Mempelai datang. Song-songlah dia. Mempelai datang. Di tengah malam. Malam itu maksudnya puncak kejahatan, puncak dosa, di mana dunia akan mengalami kekacau balauan. Tapi disitulah terdengar suara, song-songlah, mempelai datang. Amin. Ya, jadi kita ingin mempersiapkan diri menjadi mempelainya Tuhan. Ya, mempelainya Tuhan. Ya, jadi ini kita di tengah pandemi, kita sudah dengar firman Tuhan bahwa pandemi ini yang disebut demam dan penyakit menular sudah dinubuatkan dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 5. Mendahului kedatangan Tuhan akan berjalan penyakit sampar menular, penyakit demam. Itulah corona sekarang. Ya, bahasa kerennya corona. Sebelum Tuhan datang, ini peringatan ya, terjadi atas seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Ya, bukan hanya Indonesia, ini peringatan. Ya, makanya gali firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, jangan hanya cari duit aja, duit. Ya, firman Tuhan tidak tahu. Ya, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tidak ada guna. Ya, tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kebenaran apa? Firman. Ya, bisa menyelamatkan kita. Nah, saudara, ya, jadi ini baru awal akan terjadi apa namanya? Gempa apa? Bumi yang dahsyat, berdampak sampai ke langit. Mari, kitab Yesaya pasal 24. Perhatikan sedikit-sedikit ya. Lagi. Yesaya pasal yang ke-24. Ya. Ayatnya boleh satu. Demikian firman Tuhan, bumi dihancurkan. Bumi di apa? Hancur. Ya. Boleh terus. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi. Tuhan akan membuat bumi tandus. Tandus itu bagai padang gurun yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Ya, ditanduskan. Terus dan akan menghancurkannya.
akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Ya. Dibalik apa? Permukaan. Yang atas ditaruh di bawah. Yang di bawah di atas. Yang di bawah ditaruh di atas. Yang di atas ditaruh di bawah. Diaduk-aduk begitu. Wih, manusia itu bagaimana nanti? Ya. Makanya kita harus mempersiapkan diri pada hari Tuhan yang sudah mendekat. Ya, perhatikan ayatnya yang ke-3. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Bumi tandus setandus-tandusnya. Terus Dan akan dijarah sehabis-habisnya. ya, terus Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. ya, Tuhan yang mengucapkan firman ini. Terus Bumi berkabung dan layu. bumi berkabung dan layu. Terus Ya, dunia merana dan layu. dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Ya, Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. bumi akan goncang ganjing. Ya. Bumi akan apa? Goncang ganjing. Ya. Jadi mempersiapkan diri di hari-hari terakhir ini. Ya. Kalau menurut perhitungan kita, ya tidak mungkin dunia semakin bagus. Ya. Karena menjelang hari Tuhan akan banyak terjadi hal-hal yang membuat dunia semakin buruk, termasuk corona ini. Nanti akan ada lagi meterai, ya, ada sangkakala. Jadi kita ini harus mempersiapkan diri, ya, menghadapi hari kedatangan Tuhan. Ya, kalau menurut peta zaman sebenarnya ini namanya pertambahan waktu. Pertambahan waktu. Kenapa? Memang ada yang mengatakan bukan Tuhan lalai menepati janjinya, bukan Tuhan lupa, tapi Dia sabar terhadap kamu. Sabar sebab tidak menginginkan ada satu orang manusia binasa. Dia sabar, maka diperpanjang waktu. Diperpanjang waktu. Ya, tapi sudah diperpanjang waktu, dunia manusia pun belum mempersiapkan diri. Nggak mau bertobat, pikiran terus saja harta dunia, ya, yang dikejar. Ya, saya pernah bertanya pada saudara, kalau tahun 2000 kemarin Tuhan datang udah siap? Belum. Kalau sekarang Tuhan datang? Belum. Tahun depan Tuhan datang? Lalu kapan siapnya? Tapi tiba waktunya, siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Amin. Siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Karena itu persiapkan dirimu menyongsong kedatangan Tuhan. Kita hidup pada zaman akhir. Ya, zaman akhir. Ya. Kita yang mengerti firman Tuhan, jangan masa bodoh. Ya, harus seperti 5 anak darah yang bijaksana. Mempersiapkan pakaian mempelai, lenan halus. Amin. Pakaian mempelai itu apa? Lenan halus. Ya, jangan kasar hidupnya. Lenan halus. Kemudian minyak dan lampu dan minyak persedi. Nah, yang dipersiap itu pakaian. Apalagi? Lampu, minyak dalam lampu. Lalu minyak persediaan. Harus ada persediaan. 5 yang bodoh juga punya minyak, tapi tidak punya persediaan. Ya, minyak itulah Roh Kudus. Amin. Harus penuh Roh Kudus, berlimpah-limpah. Harus berlimpah-limpah. Mari kita mau datang pada Tuhan.
Kalau nyanyian itu bisa, Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia berdandan sempurna, kudus dan bercacat tak bercela. Sudahkah? Pelayan pejabat bisa tampil ke depan. Nah, kita doa dulu sebentar. Kami serahkan air anggur dan roti ini untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Layakan kami melayani, layakan umat-Mu menerima. Di dalamnya ada mujizat kesembuhan dan juga menguatkan yang lemah, membangkitkan rohani yang mati, supaya kami berkobar-kobar saat Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima korban-Mu, tubuh dan darah-Mu. Mari dibagikan. Kita nyanyikan. Sudahkah kita Satu ke bawah ya. mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Amin. Sebab tak banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Amin. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya. Amin. Yang telah siap sedia berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera datang. Kita bagi berdiri. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bersetengah suara lembut. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya. Amin. Yang telah siap sedia berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa. Dan mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin inilah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Berdoa sejenak, bersyukur. Buat janji perlindungan. Buat pemeliharaan Tuhan. Di masa-masa pandemi, masa-masa sukar ke depan, Tuhan sudah memberikan garansi, jaminan. Dia akan melindungi saudara. Dia akan memelihara saudara sebagai tubuhnya, mempelai wanitanya. Dia akan rawat saudara, dia akan bela saudara. Seperti suami membela merawat istrinya, begitulah Tuhan Yesus terhadap jemaatnya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi kita walaupun kita jatuh dalam dosa. Dia tidak menghukum kita. Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Dia mengasihi kita. Dia membela kita. Dia menolong kita. Asal kita mau kembali bertobat kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan ulangi lagi berbuat dosa. Mulai sekarang kita bertobat pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada penyakit, raba penyakitmu. Hamba berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Ulurkan tanganmu apapun penyakit mereka. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Kuasa Roh Kudus membangkitkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau, menyembuhkan engkau. Mari, kalau pekerjaanmu, usahamu lagi macet, lagi dalam engkau mengalami kemacetan, kemunduran, Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau membuka jalan bagimu. Hamba berdoa buat mereka juga mengenai pekerjaan dan usaha mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka. Tuhan bantu dan tolong mereka Tuhan. Supaya mereka jangan melorot sampai minus Tuhan. Tolong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, bangkitkan kembali masa depan mereka, pekerjaan, usaha mereka. Bangkitkan Tuhan. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita jalankan persembahan ya. Sekali saja kita nyanyikan nyanyian ya, kita nyanyikan percayalah. Terpuruk dalam lembah gelap, seakan hidupmu tiada harapan. Janganlah terbelalak
Tuhan sendiri. Serahkan segala bebanmu hanya kepada Tuhan. Yesus Dia pasti menolongmu dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, Tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Dan bagi saudara yang mengikuti secara online, baik tunda dan langsung, Tuhan memberkati ibadah saudara, ibadah kita bersama. Ya, sebagai warta jemaat bagi kita hari Sabtu ibadah online remaja muda. Kemudian Minggu kita kumpul di sini 7.30, di Permata 10.30. Selasa depan kita doa, ya, Rebo depan kita pendalaman Alkitab. Ya, mari ajak keluarga teman supaya mereka juga berbakti. Ya, kalau tidak bisa ikuti secara online. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat, ya Pak Nabi Tupulu, Opu Kembar, ya siapa lagi? Nggak sakit? Masih ada? Ya, kita doakan supaya mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, ya. Pak Siswanto, ya. Kemudian ya itu saja, ya. Pak Pasaribu, ya juga, ya. Kita bagi berdiri. Mari, dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, boleh saudara ikut berdoa dan didoakan, ya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sakit, Tuhan. Lawatlah mereka. Tuhan kiranya menumpangkan tangan-Mu pada mereka. Bilur-bilur-Mu yang ajaib adalah obat paling mujarab. Firman yang mereka dengar juga bisa menyembuhkan mereka. Doa kami menyembuhkan mereka. Iman kami menyembuhkan penyakit kami. Baik penyakit tubuh, penyakit ekonomi, juga penyakit rohani. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus mengampuni dosamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, roh yang penuh dengan kuasa, Dia bekerja padamu sehingga engkau mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih, berkati semua anak-anakmu, keluarga. Ibu Susan juga berkati anak mantu, cucu, semua berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Tuhan berkati. Wali Kota Bandung, Pak Odet berkati dengan wakilnya. Bapak Gubernur kami, Pak Ridwan kami dengan Pak U. Berkati juga Bapak Presiden Joko Widodo dengan Pak Mahruf Amin. TNI Polri berkati. Semua anggota DPR, MPR berkati. Baik DPRD tingkat 1, tingkat 2. Tuhan berkati semua. Semua stakeholder negara dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang Tuhan bersama.